Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Mino, ikuti analis dari Indo Premier Sekuritas. Ya, Mas Mino, tadi sempat tertunda, ada dua lagi saham yang Anda rekomendasikan. Ya, ini bisa menjadi pilihan investasi tentunya untuk perdagangan hari ini. Anda melihat bagaimana dengan Inco, kemudian PTPP? Ya, untuk Inco kita memang hari ini lebih merekomendasikan buy on weakness ya. Untuk target harga belinya mungkin bisa di kisaran support hari ini, yaitu di 4.760 gitu. Kemudian untuk PTPP juga kita untuk hari ini rekomendasinya juga buy on weakness ya. Untuk teman-teman yang misalnya bisa juga di kisaran supportnya ya, yang menurut kita ada di level sekitar 1.185 gitu, Mas Pras. 1.800 Sorry, 1185. Itu dia 1185 untuk PTPP. Jadi buy on weakness ya kalau mau masuk ya. Iya, betul. Oke, nanti peluang cuan ke depan akan ke berapa PTPP-nya? Ya, untuk PTPP sendiri ini kan memang dalam beberapa hari terakhir terkoreksi ya, tapi kemarin laporan keuangannya cukup positif, jadi saya pikir ini akan menjadi salah satu penopang ya untuk PTPP. Nah, untuk targetnya sendiri ini kalau misalnya tren bullishnya ini berlanjut ya, ini targetnya dalam jangka pendek masih cukup menarik. Saya lihat ada. Oke, itu dia untuk ke berapa? Di 1370, Mas Pras. Jadi untuk target jangka pendeknya ya. Oke, 1370 untuk PTPP. Short term ini kalau kita bicara rentang waktu berapa lama nih? 1 minggu kah atau 1 bulan? Ya, di kisaran sebenarnya tergantung ya. Ini targetnya terlalu jauh apa tidak. Kalau ini untuk PTPP mungkin perlu waktu sekitar 2 mingguan untuk mencapai target tadi ya, yang potensi jangka pendeknya. Oke. Tentunya tadi dengan asumsi bahwa dari sisi sentimen ini ke depan akan cenderung lebih positif gitu. Baik, kalau Inco tadi belum sempat kita bahas entry level, kemudian peluang resistennya ke depan. Ya, kalau untuk peluang resisten terdekat untuk Inco, saya pikir masih bisa ke sekitar tes lagi di level 5.000-an ya, karena di situ ada gap juga yang perlu ditutup ya. Jadi saya pikir itu target jangka pendek optimis dari Inco, Mas, di sekitar 5.000-an. Baik, itu dia beberapa yang direkomendasikan. Ada S Hardware, kemudian Pakuwon Jati, Inco, dan juga PTPP ya, PTPP. Dan berikut ini akan kami update terlebih dahulu untuk pembukaan indeks harga saham gabungan, Mas Mino dan juga pemirsa IDX. Untuk IHSG sendiri naik sekitar 0,16% di 6563. Jakarta Islamic Index juga mengalami penguatan 0,34% di level 564,567. Kemudian LQ45 naik 0,29% di level 946. Baik, kalau kita lihat dengan pergerakan indeks harga saham gabungan tadi sudah Anda lihat dan katakan juga bahwa masih ada peluang IHSG untuk melanjutkan lagi penguatan. Nah, bicara mengenai mereka yang sudah memiliki portofolio ini, Mas Mino, strateginya lagi-lagi apakah memang masih ada peluang di hold? Tadi sempat memang Anda mengatakan kalau ada dana bisa mengambil posisi lagi nih, memanfaatkan dari pelemahan IHSG. Nah, kalau untuk masuk ke dalam portofolionya sendiri bagaimana strateginya? Ya, tadi ya, kalau misalnya kita udah punya dan saya asumsikan bahwa saham-sahamnya adalah saham-saham blue chip ya, dengan berbagai pertimbangan sentimen ke depan yang cenderung positif ya, tadi saya juga udah sebutkan, saya pikir ini saat yang tepat kalau misalnya masih punya dana untuk nambah lagi sahamnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya sudah tidak punya dana, sudah punya portofolio ya, saya pikir langkah yang paling tepat adalah kita untuk saat ini lebih cenderung untuk di hold aja dulu kita. Oke, di hold dulu ya. Dan kita update kembali, ini saham-saham yang masuk dalam deretan top gainer hari ini kembali lagi didominasi dari perbankan. Ada Bank BRI, kemudian Zinc, ZNC, Telkom, dan BBNI. Itu dia untuk top gainer. Dan lanjut kita ke top loser apa saja. Ada Argo, Adaro, ITMG, PTBA, dan juga Indika Energi. Nampaknya dari komoditas sudah mulai terkena aksi profit taking. Apa yang perlu kita cermati nih, Mas Mino?
Ya, memang untuk komoditas batu bara ya, 2 hari terakhir ini harga batu bara mengalami koreksi yang cukup dalam ya. Ya, Kalau berdasarkan catatan saya ini 2 hari harga batu bara ini turunnya sekitar 16% Mas Pras. Jadi kemarin oke. 10%, hari ini 6%. Jadi batu bara yang sempat di level 269 ya, di peaknya saat ini harganya udah di bawah 200, tepatnya di 145 US dollar per ton gitu. Jadi ini memang mau nggak mau akan memberikan sentimen yang cukup negatif ya untuk emiten dan batu bara. Walaupun sebenarnya kalau dari sisi kinerja ya, tentunya kalau kinerja tahun ini pasti akan jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu gitu. Karena itu tadi 269 US dollar per ton yang membuat Baik. harga jual rata-ratanya tentunya akan jauh lebih tinggi dari tahun kemarin gitu. Kalau Anda lihat prospeknya dari harga komoditasnya masih oke, lantas adakah peluang yang bisa dimanfaatkan dengan pelemahan Adaro, ITMG, PTBA dan juga Indika Energi ini? Ya kalau untuk saat ini saya pikir lebih untuk saat ini ya lebih wait and see aja dulu, karena ini kan penurunannya yang cukup drastis ini kan baru beberapa hari ya. Ya, Jadi tunggu aja dulu, nanti ketika momentum penurunan harga batu baranya itu udah mereda, tentunya itu nanti bisa dimanfaatkan untuk kembali masuk di sektor ini. Mengingat dari kinerjanya sebenarnya masih sangat baik ya. Tadi misalnya kayak PTBA kita tahu di 9 bulan tahun ini laba bersihnya itu naiknya ratusan persen gitu Mas. betul. Tapi tetap aja kita kalau mau masuk wait and see dulu ya, jangan langsung dikejar ya meskipun penurunan ini masih terus terjadi ya. Ya karena itu tadi lebih karena kalau kalau komoditas itu kan pergerakannya mengikuti harga dari komoditas itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya saat ini kan boleh dibilang batu bara sedang terkoreksi cukup dalam. Ya. Saya pikir itu tidak untuk dilawan gitu, dalam artian ya kita wait aja dulu gitu. Berarti jangan dikejar ya. Pelemahannya kira-kira berapa persen sih yang kemungkinan akan terjadi kemudian ini akhirnya menjadi peluang mereka untuk masuk? Maksudnya adakah batasan bawah nih bottoming dari saham-saham berbasis batu bara tadi? Ya kalau untuk mungkin saya ambil contoh PTBA ya. Iya. Jadi kalau untuk PTBA sendiri, saya lihat ada kisaran support yang paling kuat adalah di sekitar 2.570-an ya. Mungkin di area-area itu. Untuk harga saat ini masih di atas itu. Jadi mungkin nanti kalau misalnya mau masuk lagi, bisa dipertimbangkan di kisaran itu gitu Mas Pras. Oke, 2570 berarti ada sinyal-sinyal untuk nanti rebound, disitulah baru kita masuk ya, intinya begitu ya Mas Mino? Ya betul. Baik, untuk perbankan bagaimana? Hari ini juga mulai banyak yang diburu. Tadi ada BRI, BBNI. Anda juga ini melihat salah satu sektor yang juga akan bersinar nih dengan pemulihan ekonomi yang masih berlanjut hingga hari ini. Ya kalau untuk sektor perbankan sendiri kita memang masih rekomendasikan beli ya Bank Big Cap ya. Jadi tentunya ketika ada koreksi, dan ini sebenarnya koreksinya kan boleh dibilang lebih karena profit taking ya, karena saham-saham bank kan kenaikannya juga cukup tinggi, asing juga masuknya paling besar di emiten sektor ini ya, selain Telkom. Justru menjadi peluang untuk kita masuk? Iya, betul. Kalau menurut saya seperti itu gitu Mas. Baik. Tadilah lebih ke arah positif ya kalau menurut saya. Ya, itu dia pemirsa strategi investasi untuk menyikapi perdagangan hari ini dengan tren yang kemungkinan masih akan terus berlanjut dari penguatan indeks harga saham gabungan. Mas Mino, terima kasih banyak nih atas waktu yang disempatkan, analisis serta rekomendasi yang Anda berikan untuk pemirsa IDX, dan semoga bermanfaat bagi mereka dalam melakukan trading hari ini. Sukses untuk Anda dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, Mas Mino.